kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Baiklah, Ibu absen sebentar ya. Yang pertama, Erwin Afifi hadir. Elia Arifah hadir. Yuli Andriani hadir. Siti Wahibah izin Bu. Izin atau sakit? Sakit. Oh sakit. Semoga yang sakit segera sembuh dan yang sehat tetap diberi kesehatan ya. Amin. Ya, berhubung karena sekarang ini ada wabah corona, jadi kita harus social distancing. Dalam pembelajaran ini kita harus tetap jaga jarak. Seharusnya harus pakai masker juga, tapi karena kita pembelajaran jadi tidak memungkinkan. Terus harus tetap cuci tangan, jaga kebersihan, jaga jarak juga perlu ya. Ya, kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, akidah akhlak ya. Tema kita adalah tentang adab takziah ya. Yang kita akan bahas tentang yang pertama itu ada pengertian takziah. Terus yang kedua ada dasar hukum dari takziah. Yang ketiga adab takziah, dan yang terakhir adalah nilai positif dari takziah sendiri. Nah, di sini siapa yang sudah tahu tentang pengertian takziah? Ya. Jadi pengertian takziah itu berasal dari kata azza yu'azzi yang berarti menyabarkan atau menghibur. Kalau di dalam masyarakat kita sehari-hari biasanya itu seringnya disebut melayat ya. Nah, secara istilah yaitu melayat atau mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian salah seorang keluarganya dalam rangka menghibur atau memberikan semangat ya. Jadi pengertian takziah itu adalah melayat. Misalnya ada tetangga kita atau misalkan saudara kita yang tertimpa musibah, nah kita itu harus kita itu melayat ke tempat tetangga kita dan mendoakan, menguatkan, gitu, memberikan semangat supaya yang tertimpa musibah itu tidak larut dalam kesedihan. Terus yang kedua adalah mengenai tentang dasar hukum takziah. Dasar hukum takziah itu sendiri di dalam Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang berarti apa Mbak Elia dibaca? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya, jadi arti dari ayat 156 surat Al-Baqarah yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Nah, yang kedua ini ada dari hadis, coba dibaca Pak Erin. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapati orang tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, ya. Dan hukum takziah sendiri adalah sunnah, ya, sunnah.
Yang ketiga, adab atau biasa disebut dengan etika. Etika kita dalam bertaziah. Ya, yang pertama dibaca Mbak Yuli. Menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal, serta kesabaran bagi yang ditinggalkan. Ya, jadi yang pertama itu menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran yang ditinggalkan. Jadi kita menguatkan orang yang ditinggalkan, semoga didoakan semoga selalu diberikan kesabaran, ketabahan dalam menjalani ujian dari Allah SWT. Yang kedua, menghindari pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Misalnya semasa hidupnya itu dia itu hidupnya katakanlah kurang baik ya, misalnya suka berjudi atau suka mabuk. Nah, di dalam kita takziah itu kita terus nggak boleh menggunjing dulu waktu hidupnya tuh kayak gini, nggak boleh. Jadi kalau misalkan nanti keluarganya ada yang mendengar, itu kan bisa menambah sedih keluarganya. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang membuat keluarganya itu bersedih, karena sebagai orang yang bertakziah itu harus menguatkan. Yang ketiga, hindari canda tawa, apalagi sampai terbahak-bahak. Nah, misalnya kita bertakziah kok kita malah ketawa ketiwi, ya kan, ngobrol sama temennya yang takziah sampai terdengar tawa yang sangat keras misalnya. Nah, itu kan juga nggak boleh. Itu juga akan, kita kan sedang berduka, ya. Kita sedang berduka, jadi kita tidak boleh untuk tertawa terbahak-bahak. Terus yang keempat, Mbak Erin dibaca. Usahakan turut mensolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Nah, kalau bisa, misalkan kita itu takziah gitu ya, itu tuh kita juga harus kalau bisa ikut mensolati, ikut mengantarkan sampai ke pemakaman, sampai nanti menguburkan. Nah, di situ kan nanti kita juga ikut mendoakan gitu. Tapi kalau misalkan tidak bisa, itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau bisa diusahakan. Yang terakhir, Mbak Elia dibaca. Membuat makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Nah, sebenarnya kalau misalkan ada tetangga kita yang mengalami musibah, keluarganya meninggal, itu sebenarnya yang membuat makanan itu dari kita, bukan dari keluarga yang tertimpa musibah. Itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham? Kita lanjutkan ya. Yang terakhir ada nilai positif dari takziah. Ya. Yang pertama, orang yang melakukan takziah adalah mereka yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami oleh saudaranya. Jadi misalkan kita sesama umat muslim, nah itu kita juga misalkan saudara kita ada yang tertimpa musibah itu tadi, ditinggalkan oleh keluarganya. Nah, kita juga ikut merasa sedih. Jangan malah kita berbangga ria, itu nggak boleh. Jadi kita juga harus merasakan kesedihan apa yang dialami oleh saudara kita. Terus yang kedua, seseorang terdorong untuk bermuhasabah. Bermuhasabah ada yang tahu? Bermuhasabah itu introspeksi diri, ya. Misalkan kita itu suatu saat juga pasti akan kembali kepada Allah SWT. Hanya menunggu gilirannya saja. Nah, introspeksi diri, kalau misalkan kita kemarin sering masih berbuat dosa, masih berbohong, nah itu kita kurangi. Semoga kita bisa kembali dalam keadaan yang lebih baik. Terus yang ketiga, meringankan beban musibah yang diderita tuan rumah. Ya, terus yang keempat, memotivasinya untuk terus bersabar. Jadi kita tetap selalu mendoakan, misalnya ibu yang tabah ya, yang sabar, ini semua ujian dari Allah SWT, diterima dengan ikhlas gitu. Terus yang kelima, memotivasi untuk ridho.
dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi yang namanya kematian itu adalah takdir, qadar dari Allah SWT. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ketika kita sudah sampai pada waktunya, Allah akan memanggil kita tanpa tapi, dalam keadaan apapun itu. Jadi itulah tujuan kita untuk berintrospeksi diri. Ya. Terus yang keenam, mendoakannya agar musibah tersebut diganti oleh sesuatu yang baik oleh Allah SWT. Jadi yang namanya musibah itu bukan terus semata-mata Allah itu membenci kita, Allah kok ngasih ujian ini terus sih sama aku. Enggak, tapi suatu saat nanti ujian itu pasti akan diganti dengan yang lebih baik lagi. Terus yang ketujuh, melarangnya dari perbuatan nihayah atau meratapi. Jadi tujuan kita melayat tadi itu kan untuk memotivasi, untuk memotivasi keluarganya supaya keluarganya itu tidak bersedih gitu, tidak meratapinya secara terus menerus. Jadi kita harus memberikan dukungan, memberikan motivasi. Terus yang terakhir adalah mendoakan mayit dengan kebaikan. Nah, meskipun si mayit ini tadi selama hidupnya kurang baik, misalnya ya seperti yang ibu guru katakan tadi, misalnya suka mabuk atau suka apa seperti itu, kita tetap harus mendoakannya supaya dia tetap diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Sudah paham? Kalau gitu ibu yang ngasih pertanyaan. Ya, taziah tadi artinya apa? Siapa yang masih ingat taziah? Melayat. Itu kan kata lain dari takziah. Kalau melayat itu artinya, arti kata takziah menyabarkan. Nah, takziah itu adalah menyabarkan. Menyabarkan siapa? Menyabarkan yang ditinggalkan oleh yang meninggal tadi, misalkan keluarganya, seperti itu. Terus hukum, dalil hukum taziah tadi terdapat di dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 156. Pintar, tepuk tangan buat Mbak Erlin. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Ya, sampai di sini ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Semuanya sudah paham? Ya, besok materi kita cukupkan karena besok kita akan UAS ya. Jadi jangan lupa untuk belajar tentang materi-materi yang sudah ibu guru ajarkan sebelumnya. Ya, besok ibu kasih kisi-kisi. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.